Saudara saksi dari jaksa. Saudara saksi, silahkan menempati kursi saksi. Detektif Edo, bisakah Anda menjelaskan kepada saya isi dari penyelidikan yang Anda lakukan? Menurut laporan forensik, Nina Ratnasari yang meninggal menderita kerusakan primer di kepalanya. Ditikam sekali di sisi perut sebelah kiri dengan pecahan kaca sepanjang 25 cm dan lokasi kejadian berada di toilet wanita hotel. Apakah Anda menemukan sidik jari Dika dari barang bukti senjata? Sewaktu penangkapan, terdakwa menggunakan sarung tangan sepeda motor, sehingga kami tidak bisa mendapatkan sidik jari dari senjatanya. Cukup dari saya, Mulia. Terima kasih. Pengacara, silakan untuk pemeriksaan silang. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudara saksi ahli. Saya akan menanyakan satu hal kepada Anda. Mengapa Dika membunuh Nina? Menurut saya dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki motif. Ini adalah kasus pembunuhan. Saudara mengatakan bahwa tidak ada motif pembunuhan. Oh, ada banyak. Ada banyak sekali kasus pembunuhan tanpa motif. Terima kasih pencerahannya. Tapi rasanya kalau wilayah itu kita serahkan pada persidangan ini untuk memutuskan apakah klien saya ini memiliki motif atau tidak. Yang Mulia dari saya rasanya cukup. Terima kasih. Saudara saksi, silakan kembali ke tempat. Berikutnya, Saudara Gilang. Silakan duduk di kursi saksi. Saudara saksi, Anda melihat korban Nina Ratnasari yang kehilangan kesadaran pada waktu kejadian. Apakah betul? Ya, benar. Saya bahkan menelpon ambulan. Apakah Anda melihat saudara Dika di toilet tempat pembunuhan terjadi? Ya, saya melihat dia di dalam toilet. Tapi tidak ada CCTV depan toilet? Tidak ada. Karena toilet merupakan ruang pribadi. Tidak ada lagi, Yang Mulia. Terima kasih. Saudara pengacara, silakan untuk pemeriksaan silang. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudara saksi. Saksi lain mengatakan bahwa Anda melihat Dika melarikan diri dari toilet, benar? Ya, betul. Ya, oke. Anda lihat tidak Dika membunuh korban? Dijawab saja, tenang saja. Ya. Saya hanya melihat dia melarikan diri dari toilet. Hanya melihat melarikan diri dari toilet. Baik, saya lanjutkan. Saksi mengatakan tidak melihat apa yang terjadi di dalam toilet, betul ya? Ya, betul. Baik. Seperti apa keadaan di dalam toilet itu? Ibu yang meninggal kehilangan banyak darah karena tertusuk pecahan kaca. Tertusuk pecahan kaca. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Pecahan kacanya dipegang suami korban. Keberatan, Yang Mulia. Saudara saksi, Anda melihat pecahan kaca itu ditusuk atau kemudian Anda melihat pecahan kaca itu dicabut setelah ditusuk? Yang Mulia. Saya nggak lihat sampai sejauh itu. Saya cuma lihat pecahan kaca itu dipegang. Yang Mulia, kesaksian ini berbeda dengan pernyataan yang diberikan ke polisi. Sangat berbeda sekali. Saudara Gilang, mohon dijawab dengan benar. Saya panik, Yang Mulia. Besok-besoknya saya baru sadar kalau pecahan kaca itu dipegang suami korban. Yang Mulia, pengacara membuat spekulasi dan pernyataan yang sangat berbahaya bagi keluarga korban. Saya hanya ingin menunjukkan, Yang Mulia, bahwa dakwaan jaksa itu salah. Saya hanya mencari kebenaran di sini. Yang Mulia Hakim, saya mohon izin untuk bisa menghadirkan Saudara Raka sebagai saksi di ruang persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia. Malam itu saya sedang pergi makan bersama istri saya ke restoran di Hotel Presiden. Lalu istri saya izin kamar mandi. Dan karena dia tidak kembali cukup lama, saya khawatir. Dan akhirnya saya menyusul dia. Masuk ke kamar kecil bukannya agak aneh, saudara? Pada waktu itu pukul 9:23. Dan di depan kamar kecil ada tanda sedang dibersihkan.
Saya merasa aneh. Karena seharusnya pada waktu tersebut, seluruh petugas sudah tidak ada lagi yang bekerja. Bukankah lebih aneh karena Anda menganggap itu aneh? Apalagi orang-orang yang paham atau terbiasa dengan hospitality industry. Apa yang terjadi ketika Anda masuk ke kamar kecil? Lalu ketika saya masuk ke dalam kamar mandi, saya menemukan istri saya berdarah dan perutnya tertusuk oleh pecahan kaca. Jadi, Anda melihat Dika membunuh istri Anda? Dika adalah orang yang membunuh istri saya. Anda melihat